Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Amalia Lisdayanti dengan NPM 1816021015. Saya berasal dari reguler A, jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Dengan ini saya menyelesaikan tugas mata kuliah Analisis Politik Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 hingga sekarang. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan yaitu pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Perkembangan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1965. Perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru, dan yang terakhir yaitu perkembangan demokrasi pada masa reformasi pada tahun 1998 sampai dengan sekarang. Perkembangan demokrasi masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 sampai tahun 1950. Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik. Untuk menghindari kesan bahwa negara Indonesia adalah negara yang absolut, maka pemerintah mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober tahun 1945. KNIP berubah menjadi lembaga legislatif. Maklumat Pemerintah tanggal 3 November tahun 1945 tentang pembentukan partai politik, dan yang terakhir Maklumat Pemerintah tanggal 14 November tahun 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan presidensil menjadi parlementer. Perkembangan demokrasi pada periode ini telah meletakkan hal-hal yang mendasar. Yang pertama yaitu pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Yang kedua, presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Dan yang ketiga, dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Yang selanjutnya adalah perkembangan demokrasi parlementer pada tahun 1950 sampai tahun 1959. Periode ini pemerintahan negara Indonesia tahun 1950 sampai tahun 1959 menggunakan undang-undang sementara sebagai landasan konstitusionalnya. Pada masa ini adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia, karena hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam perwujudan kehidupan politik di Indonesia. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen ini diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya kepada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya. Pada tahun 1950 sampai tahun 1959 bisa disebut sebagai demokrasi liberal yang parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara bukan sebagai kepala eksekutif. Masa demokrasi ini, peranan parlemen akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian, praktik demokrasi pada masa ini dinilai gagal, disebabkan oleh dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik, landasan sosial ekonomi yang masih lemah, tidak mempunyai konstituante, bersidang untuk mengganti Undang-Undang Sementara tahun 1950. Persamaan kepentingan antara Presiden Soekarno dan kalangan Angkatan Darat yang sama-sama tidak senang dengan proses politik yang berjalan. Atas dasar kegagalan itu, maka Presiden mengeluarkan Dekret Presiden tahun 1959, yaitu dibubarkannya konstituante kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, tidak berlaku Undang-Undang Sementara tahun 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Untuk selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai tahun 1965.
Pengertian demokrasi terpimpin menurut TAP MPRS nomor 7 MPRS tahun 1965 adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong di antara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri yang pertama dominasi presiden, yang kedua terbatasnya peran partai politik, yang ketiga berkembangnya pengaruh PKI. Sejak berakhirnya pemilihan umum tahun 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidaksenangannya kepada partai-partai politik. Hal itu terjadi karena partai politik sangat orientasi pada kepentingan ideologinya dan kurang memperhatikan kepentingan politik nasional secara menyeluruh. Di samping itu, Soekarno melontarkan gagasan bahwa demokrasi parlementer tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia yang dijiwai oleh Pancasila. Penyimpangan masa demokrasi terpimpin antara lain yang pertama yaitu mengaburnya sistem kepartaian, pemimpin partai banyak yang dipenjarakan. Untuk selanjutnya, peranan parlemen lemah bahkan akhirnya dibubarkan oleh presiden dan presiden membentuk DPR GR. Jaminan HAM lemah, terjadi sentralisasi kekuasaan, terbatasnya peranan pers, kebijakan politik luar negeri sudah memihak ke RRC, Blok Timur. Setelah terjadi peristiwa pemberontakan G30 September tahun 1965 oleh PKI menjadi tanda akhir dari pemerintahan Orde Lama. Yang selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi dalam pemerintahan Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru ditandai oleh Presiden Soeharto yang menggantikan Insinyur Soekarno sebagai Presiden kedua Indonesia. Pada masa Orde Baru ini menerapkan demokrasi Pancasila untuk menegaskan bahwasanya model demokrasi inilah yang sesungguhnya sesuai dengan ideologi negara Pancasila. Awal Orde Baru memberi harapan baru pada rakyat pembangunan di segala bidang melalui pelita 1, 2, 3, 4, 5. Pada masa Orde Baru berhasil menyelenggarakan pemilihan umum tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Namun demikian, perjalanan demokrasi pada masa Orde Baru ini dianggap gagal, sebab rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan tidak ada, rekrutmen politik yang tertutup, pemilu yang jauh dari semangat demokratis, pengakuan HAM yang terbatas, tumbuhnya KKN yang merajalela, sebab jatuhnya Orde Baru, hancurnya ekonomi nasional atau krisis ekonomi, terjadinya krisis politik, TNI juga tidak bersedia menjadi alat kekuasaan Orde Baru, gelombang demonstrasi yang menghambat menurut Presiden Soeharto untuk turun jadi presiden. Orde Baru mewujudkan dirinya sebagai kekuatan yang kuat dan relatif otonom, dan sementara masyarakat semakin terrealisasi dari lingkungan kekuasaan dan proses formulasi kebijakan. Keadaan ini adalah dampak dari yang pertama yaitu kemenangan mutlak dari kemenangan Golkar dalam pemilu yang memberi legitimasi politik yang kuat kepada negara. Yang kedua, dijalankannya regulasi-regulasi politik semacam birokrasi, depolitisasi, dan institusionalisasi. Yang ketiga, dipakai pendekatan keamanan. Yang keempat, intervensi negara terhadap perekonomian dan pasar yang memberikan kekuasaan kepada negara untuk mengakumulasikan modal dan kekuatan ekonomi. Yang terakhir yaitu tersedianya sumber biaya pembangunan baik dari eksploitasi minyak bumi dan gas serta dari komoditas dan pajak domestik maupun yang berasal dari bantuan luar negeri dan akhirnya untuk selanjutnya yaitu perkembangan demokrasi pada tahun 1988 sampai sekarang. Sejak runtuhnya Orde Baru yang bersamaan waktunya dengan lengsernya Presiden Soeharto, maka Indonesia memasuki suasana kehidupan kenegaraan yang baru. Sebagai hasil dari kebijakan reformasi yang dijalankan terhadap hampir semua aspek kehidupan masyarakat dan negara yang berlaku sebelumnya.
Kebijakan reformasi ini berpuncak dengan diamandemennya Undang-Undang 1945 bagian batang tubuh karena dianggap sebagai sumber utama kegagalan tatanan kehidupan kenegaraan di era Orde Baru. Berakhirnya masa Orde Baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis, antara lain keluarnya ketetapan MPR nomor 10 MPR 1998 tentang pokok-pokok reformasi, ketetapan nomor 7 MPR 1998 tentang pencabutan TAP MPR tentang referendum, TAP MPR RI nomor 8 MPR 1998 tentang pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI, Amandemen Undang-Undang 1945 sudah sampai Amandemen 1, 2, 3, 4. Pada masa reformasi berhasil menyelenggarakan pemilihan umum sudah 2 kali, yaitu tahun 1999 dan tahun 2004. Demokrasi yang diterapkan negara kita pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila, namun berbeda dengan Orde Baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer tahun 1950 sampai 1959. Perbedaan demokrasi reformasi dengan demokrasi sebelumnya adalah pemilu yang dilaksanakan 1999 sampai 2004 jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Rotasi kekuasaan dilaksanakan dari mulai pemerintahan pusat sampai pada tingkat desa. Pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Sebagian besar hak dasar bisa terjamin seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat. Demikianlah sejarah perkembangan demokrasi di Indonesia dari tahun 1945 sampai saat ini.